Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Neni Sapriani SPD, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Simalung. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tugas saya, yaitu koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1.A.8 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Adapun kesimpulan dan refleksi saya terhadap pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara antara lain: 1. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini. Kemudian yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Adapun yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 adalah: pertama, pembelajaran lebih berpusat pada guru. Saya cenderung menjadi guru yang mengatur bagaimana proses pembelajaran berjalan sesuai dengan kemauan saya. Kemudian yang kedua, penilaian pembelajaran lebih dominan ke aspek kognitif. Saya kurang memperhatikan bagaimana cara menerapkan budi pekerti pada materi-materi yang saya ajarkan. Ketiga, guru kurang memahami karakter anak yang beragam, padahal sesungguhnya karakter dan minat anak sangatlah beragam sehingga mereka dapat menyelesaikan tugas-tugasnya sesuai dengan minat dan bakatnya. Keempat, motivasi belajar siswa rendah. Hal ini tampak pada proses pembelajaran. Ketika anak-anak kita minta bertanya apa yang belum dipahami, mereka lebih cenderung diam. Entah itu diam tidak tahu atau diam sudah mengerti. Maka saya menganggap motivasi belajar siswa itu rendah. Kadang-kadang pada pembelajaran diskusi, anak-anak juga kurang aktif dalam menyampaikan pendapatnya. Yang terakhir adalah proses belajar yang kurang menarik. Saya kurang menggunakan metode-metode pembelajaran yang menarik sehingga siswa cenderung merasa bosan berada dalam kelas. Gambar-gambar berikut menjelaskan bagaimana kondisi kelas saya sebelum saya mempelajari modul 1.1. Terlihat bahwa pembelajaran masih berpusat pada guru. Siswa hanya duduk diam mendengarkan penjelasan materi dari guru. Kemudian setelah mempelajari modul 1.1, saya berusaha menciptakan proses belajar yang menarik. Pembelajaran tidak lagi berpusat pada guru, melainkan guru berperan sebagai fasilitator yang menyediakan sarana pendukung bagi proses pembelajaran. Lalu, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Pertama, pembelajaran berpusat pada anak. Pada pembelajaran tidak lagi berpusat pada guru, anak diberikan kebebasan bagaimana menyelesaikan tugasnya sesuai bakat dan minat mereka. Kedua, guru dapat memanfaatkan berbagai sumber belajar. Di lingkungan kita sangat banyak sumber belajar yang dapat kita manfaatkan, sehingga buku bukan hanya satu-satunya sumber belajar bagi anak. Ketiga, anak memiliki karakter belajar yang berbeda-beda. Saya berusaha memahami setiap anak memiliki karakter yang berbeda-beda dalam belajar. Ada yang suka dengan visual, ada yang suka dengan video, bahkan anak ada yang suka dengan kinestetik. Keempat, bermain adalah salah satu cara membuat anak senang belajar. Saya berusaha memberikan permainan-permainan edukasi dalam menyampaikan materi supaya anak semangat dan memiliki motivasi yang tinggi dalam belajar. Kemudian, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Antara lain yaitu, saya merancang rencana pembelajaran yang menarik bagi anak. Kemudian, saya menerapkan nilai-nilai yang ada pada kearifan lokal budaya setempat. Lalu, saya memfasilitasi kebutuhan anak untuk dapat belajar sesuai kodratnya. Saya juga membebaskan anak untuk menyelesaikan tugasnya sesuai bakat dan minatnya. Pada penilaian pembelajaran, juga memperhatikan aspek budi pekerti bukan hanya pada aspek kognitif. Lalu memberikan game edukasi supaya pembelajaran lebih aktif dan menarik. Kesimpulan yang saya dapatkan adalah pendidikan adalah menuntun anak sesuai minat dan bakatnya. Pendidikan tidak hanya menuntut anak ingin menjadi apa atau harus bagaimana, tetapi juga menuntun anak sesuai minat dan bakatnya. Pendidikan sejatinya adalah berhamba pada anak.
Guru harus melayani kebutuhan siswa untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya. Kemudian, pendidikan bukan hanya pemberian materi, tetapi juga penerapan budi pekerti bagi anak. Sekian pemaparan tugas saya. Terima kasih. Salam bahagia, salam belajar, salam guru penggerak. Guru bergerak, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.